Gue minasan, welcome again with Mr. K di sini. I'm sorry ya kalau suara Mr. K agak serak-serak basar ya, karena emang lagi serak ya. Oke, chapter terbaru udah keluar, jadi without continuing long again, it's time to first react lah. Let's go. Judul chapter 1124 Best Friend. Ya, seperti yang sudah kita bahas di spoiler sebelumnya, Kizaru hanyalah seorang budak korporat biasa yang terpaksa harus membunuh temannya sendiri karena perintah yang tak bisa dia tolak. Walau dalam hatinya, Kizaru sangat menghargai momen yang mereka lalui bersama hingga menganggap Dr. Vegapunk sebagai sahabatnya. Lanjut ke bagian cover story yang masih memperlihatkan perjalanan Yamato. Sekarang kita sudah memasuki volume 12 dengan judul Menggagalkan Penculikan Saat Sedang Menuju Kuri. Ya, entah siapa pelaku di balik percobaan penculikan ini. Apakah ada maksud sesuatu yang ingin diperlihatkan oleh Odachi dengan sengaja memunculkan siluet penculiknya doang? Atau sebenarnya momen ini cuma momen biasa aja yang menambah bumbu dalam perjalanan Yamato di cover story-nya? Bunaure. And now masuk ke menu utama, di mana chapter kali ini dimulai dengan momen Vivi yang beradu argumen dengan Morgans. Setelah Vivi tahu kalau Morgans ingin menulis berita yang sedikit dicampur dengan sebuah kebohongan. Meski Vivi sendiri posisinya menumpang dan secara gak langsung dia diselamatkan oleh Morgans, tapi ketika keduanya memegang value yang berbeda, Vivi gak takut untuk mengkonfrontasi secara langsung meski dia diancam oleh Morgans sekalipun. Ya, emang para penyandang gitu ya, kebanyakan orang gilanya rek. Mau dalam kondisi gimana pun, sekali mereka merasa ini benar maka seterusnya akan diperjuangkan. Yang menarik sebenarnya di momen itu ya, ada satu pendapat dari Morgans yang mengatakan kalau dia tuh gak tahu sama dunia yang akan tenggelam secara dia hidup di atas langit. Nah, apakah ini tuh hanya mengacu ke momen sekarang yang mana kita tahu dia hidup di atas langit dengan balon udaranya? Ataukah dari dulu Morgans adalah bagian dari penduduk langit atau Skypiea? Next, masuk ke momen yang cukup paling menyita banyak perbincangan, di mana momen Akainu menelpon ke prajurit angkatan laut namun berakhir diangkat oleh Kizaru. Karena tak ada satupun orang yang tersadar setelah terkena haki dari Joy Boy. Kita gak tahu secara pasti ya, tapi melihat yang lain pingsan, haki dari Joy Boy emang sangat kuat ya. Sampai ke orang di bawah level Admiral Angkatan Laut akan pingsan dibuatnya. Makanya menarik pula kalau haki dari Joy Boy nantinya terungkap berdampak kepada Admiral Kizaru. Di sisi lain, penampakan Sentomaru yang kabur dengan menggunakan kapal kecil pun diperlihatkan. Melihat perjalanannya entah mengapa rasanya mirip dengan momen ketika Robin sedang kabur dari Pulau Wahara. Kesepian dan tak tahu harus pergi kemana. Mungkinkah pada akhirnya Sentomaru akan bergabung dengan Dragon dan pasukan revolusi? Secara mungkin pemerintahan dunia atau angkatan laut akan memburunya. Nah, terus balik lagi ke momen Akainu dan Kizaru di mana keduanya sempat bersitegang ke momen yang sampai Akainu menganggap Kizaru tak becus kerja dan hanya dijawab dengan apakah kau pernah membunuh teman terbaikmu. Pertama kali mendengar nada dari Kizaru seperti itu, Akainu aja sampai dibuat tak bisa berkata-kata selain meminta maaf. Ya, mungkinkah momen itu sebenarnya merujuk ke momen pertarungan antara Akainu dengan Kuzan dahulu? Karena sedikit kilas balik ya, dari mulai Kizaru belum menjadi admiral hingga ke dirinya yang sekarang membunuh Dr. Vegapunk pun diperlihatkan ke kita semua. Terus beres sama urusan Kizaru, kita pindah ke kapal para raksasa Elbaf. Di mana di sana pesta yang biasanya menjadi rutinitas setelah selesai suatu arc, sekarang semua itu gak kelihatan. Dan usut punya usut ya, hal ini dikarenakan semuanya merasakan kesedihan tak terkecuali Orba Senjo yang biasanya sangat riang. Luffy merasa depresi karena dia merasa gagal, sehingga sedang tidak semangat untuk berpesta. Hal yang sama juga sebenarnya dirasakan oleh kru yang lainnya, tapi Zoro malah mengejek Luffy kalau tidak seharusnya Luffy yang sudah menjadi Yonko semenyedihkan itu. Tapi Jinbe dan Franky aja sebenarnya mereka berdua malah merasa sangat bersyukur karena bisa selamat setelah bertarung dengan sangat banyak sekali orang-orang pemerintahan dunia, mulai dari kelima tetua Gorose, Admiral Angkatan Laut, CP0, bahkan sampai ke Serapim pun ada di sono. Di momen yang bersamaannya, di dalam kapal para raksasa, di sana Lead sudah terbangun dan dia merasa sangat kebingungan tentunya, karena dia berada di suatu tempat yang tidak dia ketahui. Ya, para kru topi jerami yang ada di sono pun kebingungan untuk menjelaskan kondisinya, sehingga informasi yang diberikan pun tentunya sedikit demi sedikit, mulai dari mereka yang berada di atas kapal para raksasa, sehingga semua benda terasa sangat besar. Lalu mereka pun meminta maaf karena mereka tak bisa menyelamatkan Stella, dan Lead dalam kondisi pingsan karena Atlas memukul dia dengan sangat keras. Dan Lilith jelas membutuhkan waktu untuk memproses semua itu. Yang unik, dia seolah masih mendapatkan sharing memori dari sisa cloningan Dr. Vegapunk dan Stella sendiri. Entah ini berita dari Pangricot yang masih hidup atau bagaimana. Tapi sesaat setelah dia merasakan semuanya, Lilith pun mulai menangis untuk saat, dan setelah itu dia malah
merasa lapar. Ya, entah apakah ini semua gara-gara York sudah tidak ada atau bagaimana. Karena biasanya hal itu adalah hal yang jadi kerjanya York. Berarti ya, mulai saat ini bahkan Lilith seorang pun akan merasakan lapar dan ngantuk selayaknya manusia biasa. Terus momen Luffy yang sedih pun diperlihatin, Luffy sangat terlihat terpukul. Sampai-sampai dia aja cuma mau makan 5 anggur doang. Kalau Luffy lagi semangat sih anggur sebanyak itu ya habis dalam sekali sikat aja ya. Tapi fokus lagi ke momen Lilith yang akhirnya sudah bisa bangkit. Di sini Lilith menjelaskan kalau sebelumnya dia menangis karena dia sedih semuanya gak selamat kecuali dia. Tapi kalau dilihat dari perspektif lain, sebenarnya mereka kru topi jerami berhasil untuk menepati janjinya. Ya, pada akhirnya Lilith adalah Dr. Vegapunk juga. Atau yang secara agak langsung ya, konsep Will of the juga masuk di sini. Karena dengan hidupnya Lilith, selain dia juga masih sama-sama Dr. Vegapunk, Lilith pun jelas akan meneruskan tekad yang dimiliki oleh Dr. Vegapunk seorang. Terus di sisi lain, semua orang mendengar semua hal itu tentu terkejut karena jelas hal itu gak mudah untuk diterima. Simpelnya, Kizaru berhasil menyelesaikan misi. Dia sebenarnya gagal karena dia harus membunuh sahabatnya sendiri. Sedangkan kru topi jerami yang gagal menyelamatkan Dr. Vegapunk, sebenarnya mereka berhasil karena Lilith masih hidup dan ada bersama mereka. Situasi jelas benar-benar berubah Luffy kembali bersemangat, lalu dia berterima kasih kepada para raksasa karena sudah datang membantunya. Pada akhirnya, Oro Bakasenjo gak peduli nantinya mereka akan menjadi teman atau lawan. Tapi yang pasti, Luffy akan menjadi Raja Bajak Lautnya. Kata-kata ini sebenarnya menarik untuk dibahas. Apakah ada kemungkinan para raksasa akan melawan dan bertarung dengan Luffy, Mungkinkah ini clue yang ada untuk Arc Elbaf di mana konfliknya akan membuat Luffy bertarung dengan beberapa raksasa? Well, siapa yang tahu sih? Bahkan kita aja mungkin menunggu kemunculan dari Prince Loki untuk pertama kalinya, bersamaan dengan melihat Saul serta siapa orang yang memimpin di tanah Elbaf nanti. Karena pada kenyataannya, sudah ada seorang dengan siluet hitam, seorang yang misterius duduk di pinggir pantai Pulau Elbaf sambil berkata, "Datanglah kemari, Mugiwara." Apakah itu Shanks? Atau dia The Man Marked by Flame? Atau mungkinkah dia karakter baru yang akan kembali mengguncang dunia? Siapa yang udah gak sabar dengan Arc Elbaf, Petualangan akan diisi oleh orang-orang kuat yang bahkan bisa membuat orang menjadi prajurit laut yang sangat pemberani. Apakah udah waktunya bagi God Usopp unjuk gigi di chapter kali ini? Ya, kita tunggu doang lah. Karena kayaknya masih ada beberapa chapter, sekitar 1 atau 2 chapter lagi sebelum akhirnya Arc Egghead benar-benar berakhir. Dan kita mulai perjalanan di arc terbaru. So, kayaknya segitu aja terkait first reaction kali ini, So, see you again next time. Adi Sukaramelo, stay safe everyone. Salam Animania.